Kisah Santo Sebastianus. Tidak ada yang diketahui tentang masa muda dari Santo Sebastianus, selain fakta bahwa ia mungkin berasal dari Perancis Selatan dan ia dididik di Milan. Ia bergabung dengan tentara Romawi pada tahun 283 Masehi, seolah-olah untuk melayani orang Kristen lainnya yang sedang dianiaya oleh orang Romawi. Sebastian membedakan dirinya, dan untuk pelayanannya yang sangat baik, kemudian ia dipromosikan untuk menjadi pengawal pribadi untuk melindungi Kaisar Diocletianus. Saat melayani sebagai pengawal pribadi, ia melihat bahwa ada dua saudara kembar, yaitu Markus dan Marcelian, yang dipenjarakan karena menolak pengorbanan publik kepada dewa-dewa Romawi. Mereka itu adalah diakon gereja Kristen. Selama di penjara, orang tua mereka mengunjungi mereka untuk memohon agar mereka meninggalkan agama Kristen. Namun, Sebastian malah meyakinkan kedua orang tua dari Markus dan Marcelian agar mereka masuk agama Kristen. Sebastian juga mempertobatkan beberapa orang terkemuka lainnya, termasuk prefek atau kepala daerah setempat. Hal ini menyebabkan ia dilaporkan sebagai seorang Kristen kepada Kaisar Diocletianus pada tahun 286 Masehi. Kaisar yang sudah terkenal karena memerintahkan kematian ratusan orang Kristen ini kemudian memarahi Sebastian dan memerintahkan agar Sebastian dibunuh dengan mengikatnya pada tiang lapangan pelatihan dan digunakan sebagai latihan sasaran para pemanah. Kemudian para pemanah memenuhi tubuh Sebastian dengan anak panah. Tubuhnya digambarkan sebagai penuh anak panah karena dianggap sebagai anak nakal. Saat diyakini bahwa ia sudah mati, para pemanah meninggalkan tubuhnya untuk diambil dan dikubur. Lalu Sebastian ditemukan oleh Irene dari Roma, yang suaminya adalah seorang Kristen. Dia adalah seorang pelayan Diocletianus dan juga martir. Irene menemukan bahwa Sebastian masih hidup dan dia segera menyembunyikan Sebastian dan merawatnya hingga sembuh. Dan setelah Sebastian sembuh, Irene menyuruhnya agar ia melarikan diri. Akan tetapi, Sebastian adalah seorang kesatria, bukannya melarikan diri, malahan ia pergi untuk mencari Diocletianus untuk mengejutkannya. Saat ia berhasil menemukan Diocletianus, ia langsung mendesak dan mengkritiknya dengan keras di depan umum karena penganiayaannya terhadap orang-orang Kristen. Saat itu, Diocletianus sangat terkejut bahwa Sebastian masih hidup, tetapi saat dia selesai tercengang, kali ini dia tidak mengizinkan Sebastian untuk melarikan diri dengan nyawanya. Dia langsung memerintahkan mantan pengawalnya ini dipukuli sampai mati dengan pentungan, lalu dibuang ke selokan. Setelah itu, tubuhnya kembali ditemukan oleh seorang wanita Kristen bernama Lucina, dan dia diam-diam menguburnya di katakombe di bawah di Roma. Hampir 80 tahun setelah kematiannya, sekitar tahun 367, jenazahnya kemudian dipindahkan ke sebuah basilika di Roma yang dibangun oleh Paus Damasus pertama. Jenazahnya atau setidaknya beberapa relik dari tubuhnya dilaporkan dipindahkan dan dibagikan dengan komunitas biarawan di Prancis, dan tenggorokannya dikirim ke sebuah biara di Jerman, di mana ditempatkan dalam kotak perak khusus pada tahun 934. Peninggalan itu masih tetap berada dalam kotaknya sampai hari ini di sebuah relikwi khusus di Ebesberg. Santo Sebastian umumnya dipanggil sebagai pelindung terhadap wabah. Menurut catatan sejarah, ia mampu membela kota Roma dari wabah pada
pada tahun 680 dalam doa-doa yang disampaikan melalui perantaraan Santo Sebastianus. Hubungannya dengan wabah itu bisa jadi karena ia selamat dari tembakan penuh panah. Dalam karya seni, Santo Sebastianus digambarkan dengan anak panah yang ditembakkan ke tubuhnya seiring diikat ke tiang atau pohon. Eksekusi keduanya hampir tidak pernah digambarkan. Namun, Santo Sebastian adalah santo pelindung tentara, atlet, dan mereka yang menginginkan kematian suci. Hari rayanya adalah 20 Januari. Demikian kisah dari Santo Sebastianus yang mampu melawan kaisar karena telah banyak menganiaya orang-orang Kristen. Walaupun sepertinya dunia tidak adil, namun jangan pernah mematahkan hatimu pada Tuhan Yesus, karena hanya Dialah yang setia dan sanggup memulihkan, menyegarkan, dan menenangkan jiwa. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.